Kalau karbo digali di situ, taruh di kilometer, Dikubur gitu. dikubur situ. Saya didatangin perempuan. Maksudnya gimana? Ya kayak ronggeng katanya. Setannya ciluk bak lagi joget muterin beko tuh. Di trek-trek tersebut dicari, ternyata situ ada kain. Di daerah Gunung Hejo ke situ tuh rawan kisah di antara teman-teman. Kalau di Gunung Hejo itu memang buat pesugihan. Ya di tol Cipularang. Saya lihat ke atas, ternyata ini bukan pohon, genderuwo apa, ini tinggi banget tuh. Jadi banyak mistis ya di tempat-tempatnya. Banyak. Dan sampai sekarang di lokasi kilometer itu memang rawan Memang ya? rawang di situ. Sampai sekarang ya. Di hamparan tanah luas yang tak terjamah, angin berdesir seakan memberi isyarat. Pohon-pohon tumbang dan akar tercabut, membuat murka sosok goib penunggu lahan. Bayang-bayang hitam menari di gelap malam, menghentikan alat berat yang mendadak terdiam. Pembebasan lahan pun berubah mencekam, dan tak bisa dilupakan oleh Wak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat MM dimanapun sobat berada, hari ini kita nonton lagi ya. Ada narsum sudah hadir di depan kita, namanya Wak Ardi. Apa kabar Wak Ardi? Baik Mang. Wak Ardi ini seorang operator ekskavator ya. Ya, Ekskavator atau beko gitu ya. ya. Udah berapa tahun jadi operator? Sekitar 20 tahunan Mang. 20 tahun ya. Iya, Sekarang udah pensiun tapi. sudah pensiun. Jadi selama itu banyak mengalami hal-hal ganjil ya. Ya, Banyak-banyak hantu gitu. ya, Banyak sering menemukan hal mistis juga. ya. Yang aneh-aneh lah nih. Yang aneh-aneh. Iya. Itu kejadiannya tahun berapa? Tahun 2003. 2003. Iya. Baik. Sekarang apa aktivitas Wardi? Aktivitas Kesibukan hariannya apa? kesibukannya ya jadi tukang parkir sekarang sih. Kenapa nggak nerusin aja jadi operator? Ya gimana ya, tenaganya sudah Udah loyo ya. udah loyo. Padahal di operator kan lumayan ya penghasilannya. Iya, Dibayar jam-jaman begitu ya. iya. Baik sobat malam mencekam, jangan kemana-mana. Seperti biasa kita akan nonton kejadian-kejadian unik atau mistis yang dialami oleh Wak Ardi ini selama menjadi operator beko ya. Jangan kemana-mana, jangan skip videonya. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Wak Ardi. Jadi gini Mang Ei, di tahun 2003 saya datang ke sebuah kantor yang mana kantor tersebut masih ada saudara yang jadi pimpinan di situ. Saya melamar pekerjaan di situ. Nah, kebetulan saya di situ punya keahlian bawa ekskavator, Beko. beko. Ya, sama saudara tersebut ditawarin, kamu mau tidak jadi operator? Operator apa? Ya operator beko. Nah, alatnya apa? Komatsu PC 200. Itu yang besar ya. Iya, strip 5. Oh, kamu siap enggak kalau dijadiin operator? Oke, saya siap. Kapan kira-kira kerjaannya? Ya nunggu. Ya sekitar 3 harian atau 4 harian lah. Nanti saya hubungin kamu. Saya pas 3 hari dapat kabar. Oke, sekarang kamu berangkat, tapi ke kantor dulu. Nah, sekalian kamu
permisi sama keluarga, bawa baju, ya perlengkapan nanti kamu ganti-ganti baju di pekerjaan. Oke, saya kan bawa semua baju saya masukin ke tas semua ya, perlengkapan termasuk ya handuk ya sarung semua saya bawa semua. Saya akan nyampe di kantor. Ya udah, nanti kamu tunggu ada mobil teller. Nah, kalau mobil teller situ sudah ada, kamu ngikut ke mobil teller, itu ada alatnya. Oh, ya udah saya gituin. Jam berapa kira-kira? Ya antara jam 5 sore lah. Nah, jam 5 sore kan saya suruh ke jalannya, ada teller tuh yang bawa alat. Udah siap tuh kamu tuh, mobilnya sudah ada, tinggal naik. Perjalanan dari Cirebon ke Losari antara kurang lebih lah 1 jam, karena posisi bawa alat mobil kan nggak bisa cepet tuh nyantai. Nah, setelah nyantai di sana, nyampe di sebuah desa kan turun saya di situ. Lalu diturunkan alat ini nih, seret. Itu siapa yang mengemudikannya? Ya saya yang nuruninya. Diturunkan tuh alat, seret, turun. Nah, memang posisinya harus sore lah, kalau nggak sore lah malam. Karena apa? Posisinya kita menghindari anak-anak. Jadi kalau pas posisinya malam kan enak, anak-anak sudah nggak ada, udah pada tidur. Nah, pas jam 8 baru nih dijalankan alat, di truk lewat. Rolling dari posisi kita tadi turunkan alat, rolling ke tempat yang mau kita kerjakan. Nyampe di lokasi antara jam 10 malam lah. Nah, di situ kan kita minta pamit sama aparat, sama RT RW, sama orang desa di situ. Pak, saya permisi, saya mau mengerjakan badan jalan untuk warga masuk ke akses tambak. Kira-kira berapa meter, Pak? Ya kurang lebihnya 2 kiloan lah. Oh, ya udah. Ini proyek pemerintah ya? Proyek pemerintah. Nah, di situ saya ngobrol-ngobrol sama RT, sekalian saya nanya untuk jaga malam. Yang untuk untuk jaga alat yang saya bawa itu. Keamanan. Nah, Pak RT, saya mau mencari untuk jaga malam untuk alat. Kira-kira di sini ada warga yang mau tidak mau jadi keamanan? Ya pasti ada, Pak, kata Pak RT. Kira-kira saya mau nanya, punten, berapa ininya bayarannya? Saya bilang ya sekitar 100 ribuan lah, Pak. Loh, 100 ribuan mah kecil, Pak, kata Pak RT. Oh, ya udah, kalau Pak RT begitu 200. Itu mah terserah, Pak, mau berapa yang jaga, mau 2, mau 3, yang penting saya bayar semalam ini 200. Ya terserah Pak RT, di sini ada berapa warga yang mau jadi jaga malam, cuma digilir. Istilahnya setiap malam berapa orang gitu. Nah, pas nanti kalau hari Sabtu kita bayar 200 kali sekian hari, berarti langsung bayar. Nah, Pak RT di situ mengiyakan, oke, saya siap, kata Pak RT. Kapan mulai kerjanya, Pak? Ya nanti kalau sudah ada pekerjaan besoknya, baru malamnya antara jam 6 sore silakan jaga malam. Akhirnya pas paginya saya langsung pembersihan lahan di situ, scraping, buangin rumput, buangin kayu-kayu untuk badan jalan. Kita bebaskan dulu lahannya biar rapi lah. Istilahnya biar ketahuan sejauh mana, selebar mana ini jalan yang mau dibikin. Disesuaikan dengan
yang dipintah dari yang memberi pekerjaan. Seumpama ya 4 meter ya 4 meter. Kadang-kadang kita lebihkan, bisa 5 meter, bisa 6 meter. Biar nanti kita cari untuk badan jalannya yang bagus. Ya untuk membersihkan lahan kan otomatis kan hanya untuk pemangkas ininya aja nih, rumput-rumputnya terus sejauh pekerjaan itu. Besoknya lagi dikerjain lagi, dirapikan lagi, udah. Ya kalau ada lubang jalannya ya kita timbun, diratakan sambil diinjak-injak sama treknya tuh biar jalannya badannya bagus, istilahnya bisa rata lah minimal. Jadi, pas pekerjaan sudah 4 malam lah, di situ yang jaga malam nih pagi ngadu, Pak, saya ada keluhan, kata si Oglek sama Kosim nih. Maksud kamu ada keluhan apa? Saya mah mau berhenti aja lah dari jaga malamnya. Kenapa sih? Saya ditakut-takutin setan. Loh, ini saya mau nanya, apa? Kamu ditakut-takutin apa? Ya ditakut-takutin sama setan yang bisa nari katanya. Setan yang bisa nari? Yang setan gimana? Saya gituin. Nih tanya ini Kosim yang pernah didatanginya. Gimana Sim ceritanya Sim? Gini Pak, saya kan malam tuh jam 1 lagi duduk di atas beko tuh. Kan sudah ngomong sama Bapak, tolong jangan dikunci pintunya biar saya bisa duduk di atas. Barangkali panas dingin, saya bisa naik ke atas. Ya kan sudah dibuka. Iya Pak, sudah dibuka. Ini gimana kendalanya? Ya kendalanya begitu, pas si Oglek beli rokok sama kopi, saya didatangin perempuan. Ya sambil saya candain, ya enak dong didatangin perempuan mah. Mending enak sih, orang perempuan setan katanya. Maksudnya gimana? Ya kayak ronggeng katanya. Jadi gimana? Ya bilangnya ciluk joget tuh perempuan tuh. Joget-joget di depan saya kan takut, terkencing-kencing saya. Kok gitu Sim? Iya. Jadi gimana kamunya? Ya saya sampai lari, saya turun dari beko tuh. Turun, saya masuk ke bawahnya beko. Maksud kamu ya di bawah alat tersebut. Nah kamu di situ sudah selamat belum? Ya belum selamat, justru saya berada di bawah. Setannya cilubak lagi joget muterin beko tuh. Balik lagi. Dikejar terus. Kalau dianya lagi kosong begini, datang lagi cilubak joget-joget si perempuan tuh. Pakai baju apa katanya? Pakai baju kebaya. Zaman dulu. Habis saya digituin, saya kan udah diam di bawah ini nih, udah nangis sudah. Karena takut, saking takutnya sama perempuan itu tuh, takut saya. Bukan takut, pasti takut lah. Orang siapapun kalau ngelihat perempuan gitu joget-joget pasti takut. Nah, si Oglek datang. Terus, Sim, kamu di mana? Saya ada di sini. Di sini di mana? Ini di bawah beko. Aduh nangis dia. Saking takutnya. Ada apa kamunya sampai begitu tuh? Kamunya kesini. Ya nanti dulu saya ambil baterai dulu. Baterainya diambil dari motor tuh, dicorotin. Terus sama si Oglek nih. Sebelah mana kamunya ini di bawah beko? Terus kenapa kamunya? Bau ompol. Iya ini kencing ini celana nih bau ompol semua. Aduh gimana sih kamu laki-laki kok kencing? Orang takut katanya. Sini. Nih kopinya diminum dulu biar tenang katanya si Oglek nih. Minum di situ. Gimana kamu ceritanya? Ya saya ditakut-takutin sama perempuan yang joget. Kosim kan sampai megang-megang saya. Glek kamu jangan pergi lagi Glek, di sini aja. Biar kita nunggu sampai pagi baru kita pulang. Jangan sekarang pulang, takut nanti di perjalanan ketemu lagi katanya. Si Kosim ini udah ketakutan. Lagian kamu jangan deket-deket, bau ompol bagaimana orang saya terkencing-kencing ya takut.
udah kamunya di sini. Sampai jam 5 lewat lah. Ini 2 orang ini nih pulang kan langsung permisi ke saya itu. Pak, saya permisi lah, saya minta berhenti. Nanti yang jaganya siapa? Nggak tahu. Loh, nggak tahu, seharusnya kamu jangan ke saya, permisinya sama Pak RT. Oh, ya udah. Akhirnya permisi tuh sama Pak RT. Nah, Pak RT kan langsung negur ke saya, Pak, itu yang 2 semalam katanya berhenti. Jadi untuk malam berikutnya siapa? Ya saya harus nyari yang lain katanya. Tapi malam sekarang mah mungkin ada 3 orang katanya. Ya terserahlah Pak RT, yang penting alat saya aman. Nah, di situ kan ada yang 3 orang nih. Ada seorang yang ngerti lah di bab-bab mistik itu tuh. Ada 1 orang, dia Pak Ustadz Kardi aja namanya. Pak Ustadz itu kan berangkat malam sambil diteliti nih alat nih. Sebenarnya setan apa katanya, dia penasaran. Nah, diteliti, muter-muter, wah ini penyebabnya di sini kata Pak Ustadz tersebut. Ya udah katanya, biar nanti besok saya nanya sama operatornya. Ini ada kejadian apa nih, bisanya ada setan begini nih. Akhirnya saya siang nih dipanggil, Pak saya mau nanya, sebenarnya alat ini nih dulu kerja di mana? Bisa terjadi adanya setan ronggeng begitu tuh. Maksudnya alat saya ini ada setannya atau gimana Pak? Saya gituin. Ya adalah. Kira-kira butuh biaya berapa? Sekitar 200-an lah untuk beli kembang sama sesajen-sesajen yang lain katanya. Oh gitu, ya udah. Akhirnya Pak Ustadz tersebut kan sambil ngasih sesajen nih, keliling ke alat nih, seret. Nah, keliling di situ dia masuk ke bawah beko nih, seret. Di trek-trek tersebut dicari, ternyata situ ada kain. Ya kain putih tapi udah terinjak-injak sama tanah kan, udah kotor tuh. Udah nggak berbentuk. Iya udah nggak berbentuk. Cuma saya nanya, apa Pak Ustadz yang ada? Ini Pak, kain. Nih Bapak nih saya mau nanya nih, jujur-jujuran kata Pak Ustadz tersebut. Sebelum dikerjakan di sini kerja di mana? Teringat saya. Oh iya, pernah kerja di Indramayu, di daerah Cadang Pinggan. Bikin drainase jalan tuh. Sekitar kanan kiri tuh, sebelah kanannya 500 meter, sebelah kiri 500 meter untuk memperlancar saluran air. Itu operatornya Wardi? Ya bukan sih, waktu itu bukan saya. Belum masuk ya? Belum masuk, cuma dikasih tahu tuh lagi ngerjain di sana. Nah saya kan, wah bener saya gituin. Di situ katanya nginjek kuburan tua zaman dulu. Kata operator yang dulu sebelum saya bawa alat tersebut, memang ada galian, sebagian ada galian kuburan yang kena. Nah kalau yang itu mah terlewati, cuma kegiles si kuburan tua ini. Nggak tahu barangkali itu isinya apa, ronggeng zaman dulu ya, saya nggak paham. Pak Ustadz langsung ngomong, ya ini Pak katanya penyebabnya adanya setan di beko tuh ini katanya. Jadi untuk ininya digimanain Pak Ustadz? Ya dia nanti saya dinetralisir dulu katanya. Ya udah terserah Pak Ustadz lah. Saya mah nggak ngerti, kalau Pak Ustadz lebih paham ya mangga, saya gituin. Yang penting intinya alat saya nggak ada gangguan lagi, terutama ya kalau malam hari, ya terutama untuk saya yang kerja nantinya malam ini takutnya ada apa-apa dengan saya malam kan gitu. Nah malam berikutnya kan saya ikut ngontrol gitu, ngontrol yang jaga nih, ikut ngontrol. Nah sekitar 200 meteran saya jalan dari Bedeng tuh, jalan saya nih, jalan ke arah jalan yang sudah dibetulin sama saya tuh. Pas di pinggir kali Cisanggarung kan di situ banyak
pepohonan pisang sama pohon waru tuh. Kan nyungkrup ke Kali Cisanggarung nih. Gitu. Saya kan sambil ini, loh itu putih-putih apa? Saya gituin. Pas saya liatin kakinya tuh gini. Pegangan sama kayunya tuh gini, goyang. Loh, saya bilang, itu apa? Saya kiranya. Pas dilihat nih, mukanya nih, ininya hitam ini. Hitam, tapi rambutnya panjang, pakai bajunya putih semua. Ini setan apa lagi? Saya gituin, saya ini nggak punya dosa, nggak punya salah, saya gituin. Sampai saya tuh takut. Ya sampai merangkak saya juga waktu itu tuh. Merangkak, pengen ke yang jaga tuh. Wah udah sambil berdoa, ya Allah hilangkan dulu setan ini, jangan sampai ini gitu. Sama ada sekitar 400 meteran saya bangun, saya lihat nggak ada. Habis itu saya langsung kabur lari, terus langsung nemuin Pak Ustadz sama yang jaga, 2 tuh, bertiga saya habis itu. Loh Pak Pardi kok kesini ada apa? Ya saya mau lihat ini dulu, saya mau ngontrol. Maksudnya ya ngontrol lah, mau lihat-lihat yang jaga. Awas lo nanti ketemu sama hantu nanti. Justru saya kesini tuh kotor semua, saya gituin, ini lecet semua nih kaki. Ada apa? Itu di pohon waru yang deket, yang jalan mau kita langsung ke tempat penduduk tuh, kan ini sudah dirapiin, sebelah sini kan ada waru. Pak Ustadz, ya bener di situ mah ada kuntilanaknya katanya. Ya saya nggak tahu adanya apa Pak. Ya perempuan cantik, tapi mukanya ininya hitam. Ininya nih hitam. Tapi sambil uncang gitu, saya takut, saya gituin, saya kabur langsung. Tuh kata yang 2. Datang lagi begini ceritanya, bikin takut saya yang di sini. Nanti gimana Pak Ardi? Ya nanti saya mah numpang di sinilah. Terserah mau tidur di mana. Yang penting saya nanti pulangnya pagi. Ya gituin, saya takut. Nah, di situ sama Pak Ustadz kan kasihan nih. Ya udah saya anterin, saya pulang kata ininya. Ayo saya anterin, bawa pulang ke sana. Nanti paginya kalau kerja otomatis kan ngantuk, kasihan. Yang 2 ini kan ribut nih, jangan sih Pak Ustadz. Nanti saya gimana? Udah kalian sih bakar-bakar ini aja kayu biar terang katanya. Tapi jauhin dari alat tuh biar agak kesini. Akhirnya ini bakar-bakar kayu tuh. Nah saya kan dianterin sama Pak Ustadz sekitar jam berapa ya? Jam 2-an lah kurang lebihnya. Saya akan pulang. Nah pulang saya disitu kan, udah Pak Ardi sampai sini aja ya. Jangan lari kata Pak Ustadz. Ya enggak lah ya gituin. Saya sambil jalan sih merinding sih, masih merinding ini nih. Pada ini semua. Saya lari celok. Pas masuk tok sama temen tuh dibukain, ada apa? Ngapain malam-malam ke sana? Kayak kurang kerjaan aja yang ngontrol, saya gituin. Bener tidak yang jaga segitu tuh? Ya biarin aja di sana ada Pak Ustadz ini, kata temen nih. Ya waktu itu kan ya connect tuh. Kan ada Pak Ustadz, ngapain susah-susah ke sana? Saya nggak ngomong sama connect tuh bahwa saya menemukan begituan tuh. Takutnya nanti kalau connect suruh malam kerja malam kan nggak mau nih. Kalau pas lembur sih otomatis nggak mau, saya diemin aja. Habis kesananya saya terus rapikan pekerjaan sampai selesai pekerjaan. Saya akan permisi sama aparat sama RT setempat tuh. Pak RT, Pak RW, ya bapak-bapak yang ada di sini nih pekerjaan kita sudah mulai habis. Nanti ada yang untuk pekerjaan yang perapihan sih yang lain lagi. Kita kan di sini hanya untuk membentuk badan jalan. Ini badan jalan sudah selesai, sudah terbentuk. Ya saya minta permisi. Kapan Pak? Ya nanti malam. Nanti alat tellernya datang. Tapi saya mau permisi sekitar jam 10 malaman lah, biar nyampe di sana jam 12 langsung naik ke teller, langsung berangkat ke proyek berikutnya.
yaitu di tol Cipularang. Saya bilang sama Pak RT, Pak RW, ya udah Pak, selamat jalan, hati-hati katanya. Nah, saya di situ kan jam berangkat dari tempat yang tadi kerja, Losari, terus nyampe jam 12 naikin ke alat, gas. Nah, dari situ jam 12 saya berangkat, gas. Sampai ke nyampe perjalanan lah antara Cirebon sampai ke Cipularang. Tapi saya masuknya nanti di sana di daerah Sadang dulu. Pekerjaan awal di situ. Pas jam 7 pagi saya nyampe di sana. Terus nah, saya akan permisi sama proyek-proyek ya pimpinan proyek yang ada di situ. Nah, sambil nanyain pekerjaan yang mau dikerjakan sebelah mana. Nah, nyampe di situ saya ketemu sama operator-operator yang lain yang sudah ada di situ. Saya tanyain, oh, kalau pekerjaan saya sebelah mana? Saya tanya sama kawan-kawan yang di situ tuh. Ya, nanti kamu bobol atasnya kan ada rel kereta tuh. Rel kereta ditembus. Nah, di situ kan kita gali di situ tuh. Gali di situ, tembus, baru kita ke arah sana, ke Sadang, tahu apalagi daerah kesananya tuh. Sebentar di situ mah hanya bobol itu aja. Terus itu sudah terbobol sekitar 1 bulan lebihan lah. Kita pindah ke kilometer yang ke arah sana. Di situ kilometer berapa ya? Kilometer 85. Saya suruh pindah, kata pimpinan nih. Udah kamu nanti kalau ini selesai pindah di kilometer 88 lah. Itu kan pembuatan awal nih. Semua kan proses untuk lahan nih. Lahan badan jalan nih kita potong semua, rapikan. Nyampe ke daerah Sukatani kalau nggak salah di situ tuh. Kita ngerapikan. Terus, nah di situ kurang lebihnya dapat 4 bulanan lah. Selesai di situ, saya kan lapor lagi, Pak ini udah selesai. Kita dipindahkan di mana lagi? Ya udah kamu ke arah sana ke kilometer 90 sampai dengan 92. Ya, nanti kalau nyampe di sana itulah pekerjaan kita terakhir di situ. Ya, akhirnya kita selesai beres itu. Dan langsung ke sana ke arah kilometer 90, 91, 92 ke 93 lah perbatasan. Kalau 93 itu perbatasan antara pekerjaan saya dengan pekerjaan perusahaan lain. Nah, nyampe di situ selesai dari Sukatani saya berangkat ke sana. Berangkat ke daerah di situ tuh. Kurang lebih saya nyampe di situ sore. Nah, saya kan otomatis bedengnya pindah lagi. Pas pagi kita disuruh kumpul sama sesepuh di situlah. Nih punten, siapa yang mau mengerjakan di sini nanti kumpul dulu. Maksudnya ada apa ya Pak? Ya kita ritualkan dulu lah. Biar Bapak yang kerja selamat, warga di sini suruh selamat semua. Jadi di situ ada acara ritual. Di situ kan didatangkan tuh seorang ulama sama ibu-ibu di situ. Kalau ulama istilahnya membaca doa-doa, kalau yang ibu-ibu ini nih membacain kidung. Saya juga nggak paham lah bahasa kidungnya tuh nggak ngerti. Cuma di situ ada pemotongan kepala kerbau. Ya kerbau dipotong dulu di situ. Terus dagingnya dibagi-bagikan, nggak tahu dibagi-bagikan, nggak tahu bikin selamatannya. Tapi di situ kalau kepala kerbau
digali di situ. Taruh di kilometer, Dikubur gitu. dikubur di situ. Yang jadi yang inian doa nih, ngasih wejangan ke seluruh pekerja, diomong, nih tolong kalau nanti sudah pekerjaan ini berlanjut, ini pohon jaran apa itu yang kayak kedongdong tuh, yang nggak ada buahnya, pohon itu tolong jangan dipotong dulu, kata tetua di situ. Sebelum ini rapi, jangan. Ada apanya Pak? Ya pokoknya janganlah. Dikasih tahu semua itu operator-operator jangan. Akhirnya kan kita mulai lagi kerja nih sampai malam. Tapi itu belum dibongkar tuh pohon itunya tuh. Kita ambilnya ke sisi sebelah, kalau dari sini posisi sebelah kanan lah. Di daerah di situ kan banyak tanah-tanah yang longsor tuh, Mang. Jadi dibuangin, geserin sampai malam. Pas tahu saya bekerja di situ antara 10 harian lah. Malam nih. Di situ ada saya berdua sama alat berat lain. Perusahaan lain tuh bareng kita bekerja di situ tuh, buangin tanah yang pada longsor tuh, digeser. Di situ ada perkebunan pisang di situ tuh, dibuangin geser dari situ sampai ke sebelah sana ada ada gorong-gorong bikinan Belanda tuh di kilometer 91 90 lah. Di situ ada sebuah gorong-gorong besar di situ. Sama masyarakat di situ bilangnya itu tuh bikinan Belanda. Kami di situ kasih tahu, jangan ada yang suka bolak-balik di situ. Maksudnya gimana? Ya di situ rada serem, angker, jangan ke situ. Jangankan Bapak, orang lain, orang sini pun jarang yang berani kelewat ke situ. Saya kan nggak ngerjain ke situ, cuma dikasih tahu gitu aja. Saya ngerjain terus. Pas malam, posisi beko saya lagi muter begitu, yang lainnya juga muter sebelah sini, berpapasan saya sama itu tuh, baket sama baketku seluk. Di situ saya menemukan perempuan, tuh bajunya putih-putih semua. Ini siang atau malam? Malam. Jam berapa itu? Jam 1-an. Kita waktu itu Lembur ya? Lembur. Kita lembur sampai pagi itu di situ, Mang. Dengan posisi begitu srek, jelek. Berhenti semua. Alat nih nggak ada yang gerak. Saya nggak gerak, yang satunya nggak gerak. Ya otomatis saya kan sama kedekan, itu dibetulin tuh, barangkali solarnya habis, dicolok. Wah, solar dibuka dulu, dicolok. Solar masih banyak. Kok bisa mati gini gimana? Ya nggak tahu kata, karena saya juga nggak ngerti katanya. Nah saya sama yang lain pun saya tanyain itu. Mogok juga? Mogok kenapa? Ya nggak tahu, barangkali solarnya habis. Saya kan ngasih masukan nih. Barangkali solarnya habis, dia dicolok juga. Enggak Mas katanya, ini masih banyak. Saya juga masih banyak, kenapa mati? Tadi ngelihat apa? Kata operator yang lain nih dari perusahaan lain. Saya lihat perempuan cantik di situ kan, di batu itu. Sama, saya juga ngelihat. Sosok itu nampaknya jelas? Jelas itu, nampak jelas. Wajahnya seperti apa? Ya wajahnya cantik itu sih. Cantik kayak cantik. Baju putih? Baju putih. Pas ngeliat gitu cantik. Baru saya kayak gini, ini juga langsung berhenti. Gerak. Nah kalau berhenti kan otomatis lampunya mati sendiri nih. Alat ini kan pakai lampu. Gelap. Otomatis kan saya waktu itu tuh sama operator yang lain kan, ayo kita pulang aja pulang. Jangan-jangan ini lihat setan yang tadi katanya. Kita pada berhenti semua nih alat. Udah nanti besok aja dibetulinnya. Saya sama Kenek langsung ambil kunci, saya kunciin semua. Ya termasuk mesin apa tuh saya kunciin, saya tutup. Ya itu juga sama, ayo bareng-bareng kita pulang, kita berempat nih pulang. Bos.
nggak tahu di situ tanahnya becek, tanahnya apa kan di situ kan waktu pekerjaan awal kan udah nggak ketulungan lah, lumpur apa di situ. Udah saya asal pulang aja dulu. Yang penting kita nyampe di Bedeng, kita cerita-cerita sama teman yang lain, yang perusahaan-perusahaan yang lain. Kebetulan di situ udah ngumpul sih bedengnya antara PT ini gabung di situ. Jadi kita di situ rame-rame lah, banyak operator di situ tuh. Ya diceritain saya menemukan perempuan cantik di mana itu di sebelah barat ya gituin ya, posisinya barat sih sebelah situ tuh, posisi barat sebelah itu yang banyak pohonan pisang. Ada apa? Perempuan cantik. Nih ini juga saya gitu ini ke operator yang lain nih, ini juga sama menemukan perempuan cantik. Iya, jadi gimana? Ya udah nanti saya ngubungin mekanik biar dibetulin. Nah, ya saya ngebel ke kantor. Bos, ini alat rusak apanya ya nggak tahu, berhenti sendiri. Barangkali kamu lupa solarnya apa filternya, coba diperbaikin lagi. Udah. Filter udah saya bongkar, udah saya betulin, masih bagus saya gituin. Solar juga penuh. Apanya ya nggak tahu. Biar saya minta datangkan mekanik lah, biar dibetulin, biar kerjanya nggak ada kendala lah, nggak ada gangguan lagi. Ya udah nanti kamu tunggu aja. Jam berapa saya gituin? Ya orang mekaniknya belum ada. Nanti saya bel dulu mekaniknya supaya suruh datang ke sana. Akhirnya si bos ini kan langsung ngebel nih mekaniknya. Tuh alat yang di sana rusak. Yang di mana? Di Cipularang. Nah, ini kan datang terus sekitar jam 11:30 lah. 11:30 datang, dia istirahat dulu, makan. Nah, akhirnya apanya yang rusak? Kata mekanik nih, ya nggak tahu gimana, orang lagi lagi berputar begitu tiba-tiba berhenti lah. Jadi kamu sudah ngecek belum keadaan solar, keadaan yang lain itu semua bagus, nggak ada yang rusak. Ya udah nanti saya habis istirahat saya ke sana. Nah mekanik kan ngecek tuh alat, terus alat dicek. Di situ pas jam 12 lewat ya, 12:30 lah. Dia mulai kunci kontak nih di start nih. Jelek. Tiba-tiba jalan. Jalan. Ini enggak apa-apa kata mekaniknya. Kamu mah ngerjain saya, suruh datang ke sini. Ini buktinya jalan. Loh. Ya udah kalau nggak percaya sama saya tanyain sama Kenek, sama operator yang satunya. Sama dia juga kayak gitu. Jangan-jangan punya alat orang itu juga kalau disetar sekarang sih bisa bunyi lagi nih katanya. Akhirnya kan operator yang satunya kan sudah ngubungin bosnya lagi, suruh datangin mekaniknya. Pas mekanik saya ngomong, coba mas ini coba di setel aja, barangkali kayak ini nih buktinya bisa jalan kata mekanik saya nih. Nah akhirnya coba diituin. Akhirnya sama mekanik saya nih dicoba dicek, cek, tuh bunyi katanya. Wah kalian ini berdua ini ngerjain saya ini katanya. Enggak, asli, ini asli. Semalam nih udah saya buka-buka nih buktinya tuh. Tuh belum saya iniin baut-bautnya tuh. Tuh buktinya. Ini bukti nih, semalam saya buka. Baik filter, baik ininya. Tuh lihat saya gituin. Oh iya ya. Ini gimana bisa begini? Saya tuh menemukan keganjilan. Keganjilan gimana? Semalam ngeliat perempuan cantik, tiba-tiba alat berhenti semua. Kamu izin belum kerja di situ? Ya udah permisi lah. Udah ada yang doain. Di awal-awal kan sudah ada ritual. Nah, nggak mungkin istilahnya kalau nggak ketemu sama begitu-begitu tuh. Kan sudah permisi, sudah diizinkan sama warga setempat lah. Istilahnya sudah didoain, sudah ada kidung-kidung kayak gitu. Ya udah saya permisi pulang. Nanti jangan main
ini aja main lapor rusak. Tahu-taunya saya udah nyampe di sini, alatnya bener nggak ada yang rusak. Nah terus saya kerja lagi tuh setiap malam tuh terus betulin yang badan jalan nih. Sementara saya masih teringat omongan dari yang bacain doa itu, situ tuh jangan coba-coba menggusur pohon jaran tuh, jangan digusur dulu sebelum ininya bener-bener rata, baru dirapikan katanya. Pas di situ sama operator doser nih didorong, dirapikan. Nah kan dari operator yang lain kan nanyain, kenapa kamu merapikan itu? Ya kan biar lega gimana ya, buat parkirnya alat kan biar lega katanya. Iya juga ini sih. Tah gimana sebabnya? Sewaktu malam saya kan ditanya ini sama orang-orang sih, ngobrol. Kalau malam kan jangan, kalau pas aduh malam ini mah libur dulu katanya, jangan ada pada kerja katanya, kan kita ngobrol situ ya. Kita ketemu sama jaga malam, ngobrol semua di situ. Ada keluhan apa nih kalian malam-malam kerja di situ? Nggak ada pak. Pas ada operator nih nanya, itu kenapa katanya kayu yang di situ digusur? Kata yang jaga malam nih, yang ada berapa ya jaga malam di situ tuh, kenapa digusur? Nggak tahu tuh, operator Jono yang gusur. Loh nanti ada apa-apanya loh, kata yang jaga nih. Ya sama nggak ngerti pak, yang penting bukan saya yang gusur, orang lain katanya. Ya bukan gitunya, setidaknya dikasih tahu, kata yang jaga nih, jangan digusur dulu. Kan sudah dikasih tahu sama yang baca-baca doa tuh, untuk lahan yang sebelah sana sementara kalau masih aman jangan digusur dulu. Ini tiba-tiba digusur, nanti takut ada apa-apa loh, kata yang jaga. Ya saya abaikan aja udah omongan begitu tuh. Sama ngerjain terus ke arah sana nih, ke arah perbatasan antara 92 93 nih, ke arah Gunung Hejo nih. Kalau Gunung Hejo kan posisinya di 94 95 tuh, di daerah situ ya. Termasuk kalau ke arah sini ya, ke arah 93 92 ya masih wilayah kekuasaannya Gunung Hejo, karena posisinya memang park sih, deket banget antara situ ke situ tuh Mang. Jadi ya malam juga nggak bisa berani kemana-mana tuh, karena di situ rawan. Di daerah Gunung Hejo ke situ tuh rawan posisinya tuh. Ya di situ ada semacam apa ya, kayak makhluk gaib lah di daerah situ tuh. Kisah di antara teman-teman, kalau di Gunung Hejo itu memang buat pesugihan. Ada satu pesugihan, yang kedua jadi ada sumpama ada orang punya persoalan, dia punya hutang di bank apa tuh. Kalau dia masuk ke di situ puasa, katanya kalau pas pulang nih, ini menurut teman-teman nih, pulang selesai nggak punya hutang. Memang begitu mitos di situ tuh. Nggak tahulah ritual apa, selesai di situ pulang kembali ke kampungnya, yang tadi dia merasa punya hutang punya apa tuh tiba-tiba hilang semuanya. Termasuk saya sendiri nih di tempat tempat tidur tuh, bedeng tuh. Kalau malam nggak berani keluar saya, karena sering kali dikasih tahu, awas loh jangan kesana-sana. Di situ kadang-kadang nih muncul harimau, awas jangan suka keluyuran ke arah timur utara lah. Di situ ada jurang di situ tuh dalam, awas jangan suka main ke situ. Orang di situ pun ada yang hilang katanya di daerah itu tuh, awas hati-hati jangan main ke sebelah situ. Nah, ya kan balik lagi udah ke bedeng, saya udah di dalam aja, di dalam bedeng. Pas malam 12 operator doser nih malam-malam nih antara jam 4 udah bangun dia,
Wah, udah bangun kan naik tuh ke doser, dipanasin, ces. Nah, sambil dipanasin, dikontrol. Ya sebelum dipanasin nih ngontrol dulu, ngontrol oli, ngontrol solar semua. Setelah selesai baru dia panasin, ceklek, karena dia punya target pekerjaan. Pagi-pagi jam 6 pas tank langsung kerja. Nah, di situ tuh langsung kerja. Jadi dia manasin, selesai manasin dia turun. Nah, azan subuh. Nah, sekalian dia di situ sholat, ibadah lah istilahnya, ibadah subuh dulu. Nah, selesai ibadah, ya mungkin 4:30 dia balik lagi ke alat doser nih, naik celak. Doser di situ dijalankan, mundur posisinya. Tiba-tiba nih ada bunyi krak gitu. Kan langsung terusin tuh, karena gelap sih posisinya, dia terusin. Pas dilihat itunya ada yang doser. Gimana sih orang sama alat berat semua itu tuh. Wah, semua operator di situ pada ketakutan semua. Siang atau malam itu? Ya kalau kejadiannya sih malam, antara jam 4:30 lah, posisi selesai sholat subuh tuh. Dia kan memundurkan ininya, nggak taunya krek gitu. Ada jaga malam, rupanya jaga malam tidur di bawah kolong doser. Kita semua kumpul nih. Oh, sama jaga malam tuh. Saya juga sudah dibilangin jangan dulu dibongkar kayu itu tuh. Ini mah maksa nih. Operator doser mah maksa tuh akibatnya. Kan sudah menyalahkan semua nih orang-orang yang jaga nih. Wah, udah nanti dipanggil keluarganya. Gemetar Bang saya di situ tuh udah. Itu kondisinya udah kepeng sama tanah. Apa tuh nyampur semua di situ. Selama udah takut semua, pada kabur semua, udah pada inian. Ya ngamuk kan dari arah turun semua. Warga, ya terutama keluarganya korban ini nih. Ngamuk, mana operatornya? Di sana kan rata-rata orang kan bawa golok tuh, goloknya pada sini nih, sambil gini nih, bawa golok tuh. Wow, ngamuk di situ. Wah, ini operator yang tadi nebang pohon ya? Iya, bukan? Yang geser pakai doser tuh, itu yang gilasnya. Karena ya ngelanggar aturan sih, jangan dulu digeser kalau belum betul-betul rapi. Nanti kalau sudah rapi silakan terakhir. Ini mah badan jalan dulu, terbentuk dulu, baru ini bisa. Ya untuk nantinya kan membawa tanah, bawa ya untuk dibuang sih posisinya biar itu. Nah disitulah datang keamanan ya, polisi dikumpulin. Nah operator ini kan dibawa nih, nah polisi waktu itu tuh diselamatkan. Takut keluarganya sih, Maya saya di situ dikumpulkan semua. Udah pokoknya yang kerja di proyek di sini sementara jangan kemana-mana, kumpul. Nanti diamankan dulu biar tenang. Kata aparat di situ mah supaya tenang, jangan kemana-mana nih. Cuma saya pada waktu itu kan gemetar, ya takut jadi sasaran. Pas saya di situ jam 9, antara jam 9 jam 10 lah. Saya nyumput, lari saya. Jalan saya ke arah selatan nih, ke yang mau ke Gunung Hejo tuh. Saya lari, situ ketemu tuh ular nih. Ular besar lah. Sebesar apa? Ya sebesar pohon pisang lah. Ya diameter seginian lah, sekitar berapa ini, 40 apa berapa, sekitar gini gedenya nih. Saya kan secara
ini kan nggak mungkin ular segede gitu. Tapi mungkin juga karena posisi di situ memang hutan. Cuma saya saking takutnya saya mipir gitu kan, takut nih saya lari. Di perjalanan suara harimau itu ternyata ada. Udah, mati nih saya di sini. Mati nih saya. Udah, saya mati kemakan harimau. Ular enggak, harimau ini. Udahlah, saya mah pasrah aja lah. Saya saking takutnya saya terus lari. Pas lari, nah di tengah perjalanan nih ada kayak pohon kelapa. Saya kan lari nih di bawahnya pohon kelapa nih. Gimana caranya saya nyampe ke daerah yang ada tanjakannya itu? Kan belum terbentuk tuh. Otomatis kan masih tanjakan zaman dulu di situnya. Yang belum terbentuk inian nih, saya kabur. Nggak tahu saya lewat di situ, saya lihat ke atas, astagfirullahaladzim. Ternyata ini bukan pohon, ternyata genderuwo apa ini tinggi banget tuh. Saya ngelihatnya sampai gini, aduh ya Allah, udah ular, udah suara harimau. Sekarang dedemit yang lebih parah lagi, tinggi gede di situ. Saya lari terus, udah yang penting saya pengen selamat. Dari jam 10 saya nyampe ke atas itu antara 12:30-an, saking takutnya di situ. Kalau nggak takut mungkin jam 11, jam 12 sudah nyampe ke atas. Ini mah saking takutnya. Sudah banyak kejadian-kejadian aneh. Wah, saya naik di situ. Habis naik di sana ada orang ronda nih, banyak orang. Wah, saya takut nyempet. Takut ketahuan nih. Ada saya mati tidak nih, banyak orang. Cuma saya diam aja. Orang itu udah ronda ke arah sana, saya lari terus. Nyampe Pleret Purwakarta tuh, saya keluar. Di situ ada jalan raya lah. Kebetulan malam itu jam 2 lah, saya nyampe situ, saya jalan kaki. Saking takutnya, saya pengen pulang menuju ke Cikampek, cari mobil bis jurusan ke Cirebon. Saya mau pulang, saking takutnya saya. Kabur ya? Kabur saya. Kabur dari situ terus jalan aja saya. Nggak tahulah di daerah apa itu, saya nggak ngerti. Posisinya turun naik. Baru saya inget kalau di Sadang memang pekerjaan saya waktu itu di awal di situ. Wah, ini Sadang, udah nyampe Sadang nih. Jam berapa? Jam 4 kalau nggak salah nyampe Sadang tuh. Jalan lagi saya, udah nyampe situ udah agak tenang saya. Sampai di daerah yang ada sate Maranggi tuh, daerah apa tuh? Cikopo tuh, yang sebelah sini jalan nih. Saya berhenti di situ, udah diem dulu lah. 6:30 lah, ada mobil keluar nih, mobil bis. Akhirnya saya berhenti di situ, jelap. Nah, Cirebon. Nah, saya naik, jelap. Saya mah nggak terpikir bahwa tas masih ada di sana, enggak. Yang penting saya selamat dulu lah. Pas saya naik di mobil, saya bel. Saya hubungin pimpinan nih, Mas gimana ini saya pulang. Loh kok pulang? Pekerjaan belum selesai masih banyak kok pulang. Saya jelasin, ini ada kejadian gimana? Masyarakat di situ ada yang jadi korban. Sama doser. Nah, keluarga dari korban tersebut ngamuk. Dia mencari-cari operator. Ya kamu kan bukan operator doser yang. Ya iya kesananya sih benar. Tapi saya takut jadi sasaran. Jadi sasaran.
karena namanya orang marah kan nggak tahu siapa saja ya dihajar di situ. Jadi gimana posisi kamu? Saya ini naik mobil udah di Cikampek nih. Jadi gimana? Ya saya pulang, saya menuju ke kantor. Wah, ini di perjalanan saya kan naik bis nih, terus saya berpikir aja dalam perjalanan pulang tuh di mobil tuh, nanti gimana saya tuh kalau nanti nyampe di kantor nanti gimana lagi, saya harus dipindahkan di mana. Otomatis saya nggak mau sebelum bener-bener aman saya kerja di situ lagi, saya nunggu kalau pekerjaan yang di itu sudah aman, nggak ada persoalan dengan warga, saya nanti bisa dipindahkan ke situ lagi, nggak apa-apa. Dalam batin mah gitu aja saya tuh, gimana di sana sudah ada korban begitu. Nyampe di Cirebon sekitar jam 11 siangan lah. Nyampe saya kan masuk ke kantor, saya laporan tok. Ketemu sama temen. Loh, kamu nyampe ke sini, di mana alat kamu? Ya banyak persoalan di sana. Persoalan gimana lah, pokoknya persoalan yang membahayakan lah buat saya ini mah. Membahayakan gimana? Ya takut jadi sasaran. Kenapa sih ada korban yang tergigit sama doser? Ya kenapa mesti takut? Ya takutlah saya gituin. Takut gimana? Ya takut jadi sasaran. Orang keluarganya udah marah-marah. Marah-marah gimana? Ya memang di situ ada sebagian yang mempunyai yang kerja di sini, operator, hajarin semua. Ya otomatis saya kan jadi gentar. Siapapun di situ ya pasti takut. Jangankan saya, yang lain pun pada kocar-kacir, pada kabur. Nah, teman saya akhirnya, oh jadi persoalannya begitu ya. Ya sekarang saya tanyain, bos ada nggak? Bosnya belum datang. Tadi bos udah nyampe tapi udah balik lagi. Nanti kamu tungguin antara jam 1-an, bos datang. Habis istirahat tuh, ya udah kamu di sini aja duduk-duduk dulu tuh, minum-minum tuh, barangkali kamu haus. Kalau lapar sih di sini nggak ada nasi kata temen, kamu beli sendiri karena warung. Akhirnya saya akan keluar ke warung, saya beli makanan lah. Jadi bos ketemu nggak? Ya setelah bos ketemu ya udah kamu berhenti aja dulu, nanti kita ngurus-ngurus ke daerah sana. Biar kalau sudah keadaannya kondusif, nggak ada persoalan, kamu nanti kembali lagi ke sana. Jadi proyek itu nggak diteruskan, nggak ikut Ya, Wardi? Ya sementara, kemungkinan ada 1 bulanan saya berhenti dulu. Saya mah nunggunya kondusif dulu. Tapi proyek jalan terus ya? Masih jalan di situ, masih jalan. Ganti operator? Iya, ya mungkin selang berapa bulan saya kembali lagi di situ. Jadi memang kalau di daerah situ rawan, memang betul-betul rawan di daerah situ tuh, banyak kejadian-kejadian mistis di situ tuh. Ya pada waktu pembukaan awal aja nih, proyek nih udah jalan nih, itu mah sudah rapi semua. Kan ada pembukaan tuh di awal dari daerah Cipula, Padalarang masuk ke sini nih, kan dibuka tuh. Di situ di awal-awal ada kejadian yang korban jiwa di situ. Seorang pelaksana sama teller tuh di situ. Jadi seperti tumbal juga ya? Ya bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi tumbal, ya bisa jadi itu. Karena celaka ya? Kecelakaan di awal. Di situ tuh banyak kejadian aneh. Kren sama kren tabrakan. Dari atas nih, kan memang posisinya jalan kan begitu. Dari Gunung Hejo, Darangdang, Gunung Hejo kan begitu tuh posisinya. Kesini kan turun nih. Jos. Yang satunya remnya belum. Kren nih, sama-sama kren. Gak tahu kren mungkin ngerjain di arah yang sebelah sana, saya nggak paham. Kren ngebut aja nih. Cuma saya di sana dikasih tahu nih sama yang kerja-kerja lain, awas, minggir. Orang yang di situ ya suruh minggir semua. Ini kencang, gadril ditabrakin semua itu.
pembatas jalan yang itu tuh tabrakin sama kran. Wah, yang di belakangnya nih, yang remnya nggak blong, dikejar. Jadi yang rem blongnya nabrakin, jedar. Ya. Supaya bisa berhenti. Berhentinya di kilometer 88 apa 87. Itu masih jalan tanah ya? Ya itu udah mulai ini. Mulai aspal. Aspal pertama tuh. Mulai pembukaan. Tapi nggak ada yang meninggal ya? Nggak ada. Dan sampai sekarang di lokasi kilometer itu memang rawan. Memang ya? rawan di situ. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Ya banyak kejadian-kejadiannya. Saya mah nggak aneh karena waktu saya memang ada pekerjaan di situ, saya memang mistis banget di daerah situ tuh. Ya sangat gimana lah gitu. Tuh, saya dari kilometer 90 perbatasan. 90-91 sampai dengan kilometer 93 saya perbatasan. Ya. Di situ saya. Ya, itu jalurnya menurun terus kan? Menurun di situ memang iya. Memang di situ kalau sering kali saya lihat di televisi ada kejadian, ya sudah nggak aneh di daerah situ mah. Memang begitu keadaannya. Jadi banyak mistis ya di tempat-tempatnya. Banyak. Ada tahu nggak Batu Beleneng kenapa nggak bisa dipindahkan? Jadi itu larinya ke kisah sejarah. Jadi kalau Batu Beleneng itu sebenarnya sumber mata air di situ ditutup. Karena Sumbat. Iya, karena pada waktu itu ya intinya penguasa sama penguasa lah. Gimana caranya mengalahkan musuh yang sebelahnya, otomatis larinya ke air. Jadi airnya di situ ditutup. Dep. Itu mata air ya? Mata air itu yang ditutup tuh. Berdasarkan cerita masyarakat setempat di situ. Katanya nggak bisa dipindahkan batunya. Benar itu? Bener itu, nggak bisa dipindahkan. Ya orang alat aja dorong gitu. Udah berhenti sendiri, ininya juga apanya kadang-kadang patah bekonya nih, bluk langsung. Tuh. Makanya jalannya akhirnya memutar ya? Memutar, kayak gitu. Di situ ya memang begitu kalau kisah Batu Beleneng ya mungkin bisa diceritakan episode yang lain lah. Ya. Ya. Masih banyak kisah lain, Wak Ardi? Wah banyak. Mistis tentang dunia beko nih. Aduh. Masih banyak ya? Masih banyak. Oke. Nah Sobat Malam Mencekam, kalau masih mau mendengar kisah mistis beko ya, silakan komentar. Kita tunggu komentarnya, nanti Wardi akan berkisah kembali. Makasih Wardi ya. Ya. Kita tunggu kisah selanjutnya. Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan selalu sehat. Kita akan segera jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.